Kembali di Anju Sore pemirsa, kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak masih saja marak terjadi. Di Medan, Sumatera Utara, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh orang-orang terdekatnya hingga terjangkit HIV. Sementara di Alor, Nusa Tenggara Timur, oknum calon pendeta diduga mencabuli setidaknya 14 anak di bawah umur. Calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur menjadi tersangka seksual. SAS diduga telah mencabuli setidaknya 14 orang didominasi anak usia 13 hingga 16 tahun. Untuk mencegah korbannya melapor, pelaku memvideokan dan memotret para korban dan mengancam akan menyebarkannya. Diancam misalnya akan dikirimkan, disebarkan gambar-gambar, foto, video yang bersangkutan di media sosial. Kemudian bujuk rayu, korban dijanjikan akan disekolahkan menjadi pendeta. Begitu yang akhirnya dijadikan modus oleh pelaku untuk menyetubuhi para korban. Sementara itu di Cilincing, Jakarta Utara, seorang siswi SMP diperkosa di kawasan hutan kota. Mirisnya, korban diperkosa oleh 4 orang anak yang juga masih berusia di bawah 14 tahun. Korban dicegat saat pulang sekolah, kemudian disekap dan diperkosa di dalam hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Polres Jakarta Utara telah mengamankan keempat pelaku pemerkosa yang masih di bawah umur. Di Medan, Sumatera Utara, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban pemerkosaan selama bertahun-tahun. Mirisnya, pemerkosaan dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat korban. Pacar ibu korban diduga menjadi pelaku pertama yang memperkosa korban. Usai sang ibu meninggal, korban yang kemudian tinggal bersama sang nenek kembali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh adik sang nenek. Tak berhenti sampai di situ, korban juga dijual ke pria hidung belang. Akibat pemerkosaan berulang yang dialaminya, korban kini dinyatakan positif HIV. Kasus yang menimpa JA telah dilaporkan ke Polrestabes Medan dan kini masih dalam penyelidikan. Sakit awalnya itu yaitu sakit perut, pada perutnya yang tidak kunjung sembuh. Jadi saya pertama kali itu saya bawa ke rumah sakit Karo dulu, cek BA, ternyata hasilnya semua itu bagus. Jadi saya bingung, apa yang saya mau lakukan lagi untuk Jasin karena sakitnya nggak kunjung sembuh gitu. Jadi saya bawa ke dokter Mitra Medika, rumah sakit Mitra Medika, saya buat pengecekan sampai cek yang terakhir adalah endoskopi. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada bulan April lalu nyatanya tak serta-merta membuat kasus kekerasan seksual menurun. Padahal dengan lahirnya UU TPKS, pidana untuk kekerasan seksual pada anak mestinya makin tajam. Namun sepertinya masih butuh waktu agar penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual bisa memihak pada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan.